Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini, pagi ini? Saya percaya kalian semua pagi ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, semalam Anda bisa beristirahat dalam berkat Tuhan yang limpah. Ya, pagi ini terimalah dengan ucapan syukur. Ya, hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan bahwa aku masih diberi kesempatan untuk hidup pagi hari ini. Amin ya saudaraku. Saudaraku, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya menghindarkan kau dan saya dari api kekal. Bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu dan jiwaku dari api kekal. Tetapi yang menjadi concern selain itu adalah menyelamatkan karaktermu dan karakterku. Justru karakter yang diselamatkan, karakter yang diubah, inilah yang membuat seseorang layak masuk kerajaan Allah. Karakter bangsawan, karakter darah birunya Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya? Karakter kalau dalam bahasa Jawa itu karakter priai, punya kelas saudaraku. Kelas kita siapa? Kelas bangsawan surgawi. Itu yang mau di-shaping kepada kita sebagai orang percaya oleh Tuhan. Maka keselamatan yang diadakan oleh Elohim Yahweh Bapa kita melalui putra tunggalnya Yesus Kristus itu, selain membawa kita keluar dari api kekal menuju ke langit baru bumi baru, Tuhan mau membawa kita memiliki karakter bangsawan. Maka bersyukur kalau kita bisa menyadari dan mendengar renungan-renungan begini, firman-firman seperti ini. Maka mata pengertianmu mulai dicelikkan dan dibuka saudaraku mengenai realitas ini. Maka yang sekarang kita lakukan, kita harus berbenah diri untuk tidak tenggelam akan dunia. Kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Karena dunia itu penuh tekanan saudaraku. Kalau Anda tidak ikut arus dunia, Anda akan ditekan oleh dunia. Betul ya? Karakter di situ sangat berpengaruh bagaimana Anda mau melawan dunia, melawan arus dunia atau ikut arus dunia. Maka kalau Anda ngomong, oh pastor aku mau ikut arusnya Tuhan. Aku mau lawan arus dunia. Yakin? Pertanyaan saya itu dulu, pasti. Karena kalau iya, karaktermu harus didandani loh. Kalau enggak, kamu pasti kebawa dunia. Karena karakter putra tunggalnya Yesus Kristus itu karakter yang melawan dunia. Dan memang kita harusnya begitu. Supaya kita menjadi pribadi yang berkarakter bangsawan surgawi. Filosofi dunia yang gaya hidupnya begitulah hari ini, yang begini dan begitu Anda tahulah ya. Penuh dengan glamor, hedonisme, materialistis. Ya, bodoh amat, egoistis. Filosofi dunia begitu, menang sendiri. Ya. Pokoknya tentang aku tanpa belas kasihan. Anda berani lawan. Kalau Anda berani lawan, Anda melawan kepentingan dunia, maka Anda harus siap dihajar dunia. Itu fakta. Maka sekali lagi jangan ikut terpapar oleh virus dunia yang membinasakan kau dan saya. Meskipun kita hancur hari ini di bumi ini ketika kita melawan arus dunia. Tapi ingat ya, janji Tuhan itu kan ya dan amin. Rohku bersamamu nak. Kau pasti bisa kalau kau berjalan bersamaku. Maka kita harus membawa diri kita kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Bukan hanya membawa diri jadi orang Kristen pulang pergi gereja loh saudaraku. Jangan dipikir kalau sudah ke gereja ya, virus dunia gak bisa nempel. Oh siapa bilang? Malah orang yang pulang pergi gereja tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, virus dunianya double nempelnya. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran dimatiin sama dia. Dia tahu yang benar dimatiin, dipotong sinyalnya. Bagaimana dunia gak masuk lebih dalam? Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini. Oh, itu udah firman Tuhan. Artinya apa?
Jangan terpapar oleh virus yang cara berpikir, prinsip hidup, filosofi hidupnya masih egois, masih individualistis, yang tidak melihat kepentingan orang lain, tidak mau mengalah, tidak berpusat kepada Tuhan, yang hanya untuk kepentingan ego diri sendiri. Maka kalau Anda masih ada di situ, dengar baik-baik renungan pagi ini. Larilah dari virus itu secepat mungkin. Larikan dirimu dari keadaan itu secepat mungkin. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membawamu keracunan seperti itu. Loh pastor kok gitu? Jangan dong, aku harus punya teman bisa milih yang benar. Kalau lingkungan organisasimu, orang-orangmu di sekitarmu, teman mainmu, orangnya begitu semua. Gimana kamu mau ke Tuhan dengan benar? Gimana kamu mau menyandang karakter yang perfect di mata Allah? Kepo, suka marah, apalagi suka nyinyirin orang, apalagi suka duit, artinya apa? Cinta uang, terus apalagi suka bohong, apalagi suka pura-pura aktingnya pinter, apalagi ya udah itu deh macam-macam saudaraku. Kalau kumpulanmu bertopeng semua gitu terus mau gimana? Amin saudaraku. Maka larikan dirimu dari kumpulan-kumpulan itu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa menularkan filosofi, gairah, prinsip-prinsip hidup yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Jangan kumpul sama orang yang bocor mulut. Ngapain? Nanti kamu jadi orang bocor mulut selanjutnya loh. Jangan kumpul sama orang yang suka maki-maki orang. Nanti kamu jadi selanjutnya. Jangan suka kumpul sama orang yang suka bohong. Nanti kamu lanjut jadi orang yang suka bohong. Itu loh saudaraku. Tapi kalau kamu kumpul suka orang yang suka memberkati kalimatnya, kamu jadi orang yang memberkati selanjutnya. Kamu selalu orang yang kumpul sama orang yang positif mindsetnya, kamu akan jadi orang yang positif mindsetnya. Nggak ngeluh terus. Aduh. Amin saudaraku. Ya. Pagi ini mau perkatakan apa? Tuhan itu baik. Allahku dahsyat. Hidupku diberkati. Loh gitu dong ngomongnya. Oh iya, jangan ngomongnya aduh hidup lagi, bangun lagi. Susah saudaraku. Maka coba ini kalimat-kalimat yang saya katakan ini adalah bagaimana kita harus melarikan diri untuk kita tetap bisa sesuai dengan kekudusan Allah. Kita punya teman banyak loh, kolega bisnis, kita bertemu dengan si A, si B. Untuk kepentingan bisnis, kepentingan kerja, kepentingan pelayanan, kepentingan ini dan itu. Tapi kalau yang namanya sahabat itu sudah lebih dari kolega itu, lebih dekat. Itu bisa bertukar hidup. Artinya begini, bertukar pikiran, bertukar masalah. Itu hati-hati, itu orang yang ring satu hidupmu. Kau bisa terpapar kalau salah pilih orang. Maka hindari pergaulan-pergaulan yang merusak. Kumpul-kumpul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang matre, ya. Itu nanti kamu jadi matre. Udah jauhi saudaraku. Amin. Termasuk reuni-reuni begitu loh saudaraku. Harus dijauhi. Kita harus menjauhi virus dunia itu. Maka sekali lagi, menjauhi dunia bukan berarti secara fisik kita tidak bergaul dengan masyarakat. Enggak loh saudaraku, saya enggak mengajarkan itu. Ya, bukan terus menyepi ke gua, masuk ke gua di pinggir sungai, tidur di situ, enggak loh ya saudaraku. Ya. Tapi maksud saya adalah jangan tenggelam dan jangan terwarnai, jangan terpapar, jangan tertular dengan cara berpikir orang dunia yang semakin rusak hari ini. Kenapa? Karena kalau kau tidak menyelamatkan dirimu dulu, generasi kita juga hilang. Karena anak muda sekarang sudah tambah cepat, tambah pinter saudaraku. Dan hari ini anak-anak muda di-drive untuk cinta uang. Pokoknya gimana dapat uang secepat mungkin, kaya secepat mungkin. Sedangkan kita orang percaya seharusnya mendrive anak-anak kita, generasi kita bagaimana secepat mungkin kamu kaya di mata Tuhan. Betul gak saudaraku? Kaya di mata Allahmu.
kamu semakin cinta dia, kamu semakin menjaga perasaannya, itu baru nanti masa depannya akan dituntun Tuhan lebih gemilang dari orang dunia. Tapi kan butuh waktu untuk memasukkan doktrinal itu atau filosofi cinta Tuhan itu, dimulai dari tingkah laku kita, dimulai dari circle kita, saudaraku. Supaya suatu hari kita menemukan generasi kita adalah generasi yang punya karakter bangsawan surgawi. Jadi jelas, saudaraku. Ya, ingat ya, ada masa pemisahan nanti. Seperti padi yang dipanen lalu diolah agar dipisahkan padi dari kulitnya. Gandum juga begitu dipisahkan. Kalau dulu ada masa penuaian, sekarang ada masa penampian. Ditampi, digoyang, kulit sekamnya ditiup. Ya, betul nggak, saudaraku? Ya, kulit gabahnya sampai digebuk-gebuk, ditumbuk biar layak, biar bersih, ya kan? Artinya apa? Yang jahat akan tambah jahat, yang kudus akan tambah kudus. Itu dunia hari ini. Mana pilihanmu? Jadi dunia kita ke depan itu tidak bisa orang yang yaudah aku netral aja, nggak bisa. Kalau nggak tambah jahat ya tambah baik. Udah pilihannya itu. Udah. Maka harus kau pilih mulai hari ini. Dan generasimu mau kau tuntun kemana? Karena memang keadaan dunia hari ini mengkondisi manusia untuk tidak bisa netral, tidak bisa suam. Mau panas, panas sekalian, mau dingin, dingin sekalian. Kita yang harus memilih dan mempersiapkan diri, saudaraku. Ya, supaya generasi kita, diri kita, orang-orang yang kita kasih, suatu hari nanti kita bisa kumpul semua di kerajaan Allah. Betul, saya tidak menakut-nakuti, tapi generasi hari ini banyak yang sudah terhilang dari dia kecil. Gadget sudah menjadi pembimbing hidupnya. Orang tua lupa bahwa iblis pun tidak tinggal diam. Mereka pakai teknologi semua untuk membawa generasi masuk ke dalam kegelapan abadi. Maka ini tugasmu dan tugasku. Bawa dirimu jadi bangsawan, punya karakter bangsawan surgawi, supaya anak-anak cucu kita punya karakter bangsawan surgawi juga. Ingat ya, banyak orang Kristen yang terfokus pada guncangan-guncangan yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga tidak lagi fokus memberi perhatian kepada Tuhannya. Kalau nggak guncangan ya kesenangan. Udah, orang Kristen kan lihatnya begitu. Kalau nggak memberhalakan masalah, memberhalakan kesenangan hidup. Maka hari ini saya sebagai hamba Tuhan, melalui renungan ini mengingatkan kepada saudara semua. Kondisi dunia hari ini semakin jahat, saudaraku. Ini menjadi ujianmu dan ujianku untuk kita mau semakin dimurnikan atau kita semakin hilang. Ingat ya, janjinya ya dan amin. Berkat Tuhan itu berkelimpahan atas orang-orang yang mengasihi Dia. Baik berkat jasmani, berkat rohani dipersiapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Maka pada pagi hari ini sekali lagi, pilih Tuhan, saudaraku. Peluk Dia kuat. Hajar diri kita masing-masing untuk semakin masuk di dalam track-nya Tuhan. Sampai Tuhan bisa berkata, kau sudah mengenakan karakter anakku, Yesus Kristus itu. Aku berkenan kepadamu. Amin, saudaraku. Itu yang harus kita incar. Supaya kita bisa menggarami orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Kita harus menang, saudaraku. Berkemenangan dengan karakter bangsawan surgawi. Amin ya. Semoga Anda diberkati dengan renungan ini. Doa saya pagi hari ini, saudaraku. Hidupmu diberkati. Masa depanmu baik bersama dengan Tuhan. Layanilah hatinya. Layanilah perasaan Tuhan. Dan jangan pernah mengeluh dengan hidup ini. Stay holy and God bless. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.